Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama dengan keluarga kita di dalam ibadah PPA keluarga, dan kita akan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini bersama dengan keluarga, kami bersama-sama akan menerima dan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 36 yang demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita bersama-sama akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, di mana di dalam kehidupan kita perbedaan itu sudah diciptakan dan diberikan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Perikop kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 36. Di situ diceritakan di dalam narasi ketika Simon Petrus berada di Kaisarea, di mana dia mewartakan sabda Tuhan. Tentunya adalah sebuah hal yang menggembirakan ketika seseorang itu diberikan mandat untuk menyampaikan pesan akan damai sejahtera Allah. Perjalanan kehidupan yang kita jalani bersama, baik saat ini maupun yang akan datang, yang masih menjadi misteri di dalam kehidupan kita, terkadang akan menjadi salah satu hal yang akan menghalangi di dalam kehidupan kita ketika kita ingin meraih kesuksesan. Oleh sebab itu, ketika kita berada di dalam komunitas atau lingkungan yang berbeda dari apa yang kita miliki, berbeda dengan latar belakang diri kita, maka perjalanan kehidupan itu akan menjadi sebuah penghalang untuk meraih kesuksesan ketika kita berada di dalam keberagaman dan kita tidak mau menghargai atau menerima keberagaman atau perbedaan yang saat ini kita hadapi bersama. Menghargai itu tidak hanya menganggap orang lain itu ada atau menganggap orang lain itu hidup bersama-sama dengan kita, tetapi juga setiap manusia memiliki kemampuan dan talenta masing-masing. Ketika ia juga diberikan sesuatu yang lebih oleh Allah, ketika diperhadapkan dengan kehidupan kita dan bagaimana respon kita untuk menerima perbedaan atau keberagaman yang saat itu terjadi. Oleh sebab itu, banyak orang karena memiliki rasa gengsi, karena sudah gengsi, akhirnya kita tidak mau bekerja sama, menjalin hubungan, atau bahkan tidak mau bersama-sama berkomunitas di dalam sebuah masyarakat atau organisasi, atau bahkan di mana kita melayani maupun kita bekerja. Karena ada rasa gengsi, akhirnya kita tidak mau bergaul bekerja sama dengan yang berbeda tersebut.
Karena rasa gengsi, padahal orang yang kita anggap, wah ini berbeda, wah ini tidak sama, wah ini tidak sejalan. Terkadang orang tersebut memiliki talenta atau memiliki kemampuan yang lebih untuk mencapai sebuah keberhasilan yang saat ini kita harapkan. Tetapi karena sudah gengsi dulu, tetapi karena sudah merasa, wah ini beda golongannya, ini beda. Ini tujuannya berbeda. Lingkungannya berbeda, tidak sama, tidak sewarna, tidak seasas. Akhirnya rasa gengsi itulah yang membuat sebuah keberhasilan itu menjadi terhalang. Nah, oleh sebab itu hasil yang seharusnya itu bisa dicapai dengan baik, bisa dicapai dengan maksimal, akhirnya karena sikap hati kita yang tidak mau menerima perbedaan ataupun keberagaman yang saat ini sedang terjadi, makanya hasilnya menjadi tidak maksimal dan bahkan jauh dari yang diharapkan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 36. Simon Petrus diingatkan oleh Tuhan akan hal ini, yaitu akan perbedaan yang pada waktu itu diperhadapkan, yang saat itu sedang terjadi dan tidak bisa dihindari. Petrus diingatkan, diwanti-wanti, diweling, bahwa kamu saat ini diperhadapkan dengan situasi yang berbeda. Adanya keberagaman, adanya perbedaan yang tidak sama dengan latar belakang Simon Petrus. Sebelumnya, talenta dan pelayanan Simon Petrus ternyata terhalang oleh pemahaman atau pengertian bahwa orang Yahudi itu tidak pantas menjalin hubungan dengan orang non-Yahudi. Ada di pasal 28, saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Non-Yahudi dan orang Yahudi masuk berkunjung ke rumahnya pun tidak boleh. Menyapa, bergaul, bersentuhan, bersinggungan pun. Pada mulanya pemahaman itu sudah dipahami bahwa semuanya itu tidak boleh. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Pemahaman bahwa Petrus memiliki pemahaman bahwa kasih karunia Allah, yaitu keselamatan, itu hanya diberikan untuk orang Yahudi saja. Pemahaman orang pada waktu itu, mereka mengerti bahwa anugerah keselamatan dari Allah itu hanya berlaku dan hanya bisa diberikan kepada orang Yahudi saja. Di luar dari orang Yahudi tidak bisa menerima anugerah keselamatan dari Allah. Oleh sebab itu Petrus diingatkan, dan ternyata Petrus mengikuti jalan Tuhan. Dan akhirnya pemahaman yang sudah berubah karena tuntunan kuasa dari Tuhan yang membuat Petrus itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terbukti dimulai dari pasal 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak pernah membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada orang atau kepada Allah. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, berawal dari pemahaman bahwa keselamatan itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Di luar dari orang Yahudi itu tidak boleh atau bahkan tidak bisa menerima keselamatan. Tetapi karena pemahaman itu adalah pemahaman yang salah, mindset yang tidak benar,
maka Tuhan mengingatkan Simon Petrus. Tuhan menegur bahwa Allah itu adalah Allah bagi semua orang. Allah tidak membeda-bedakan. Karena Simon Petrus dan para murid yang lain itu mengemban misi keselamatan. Bahwa kabar keselamatan itu harus disampaikan kepada orang banyak. Maka jangan sampai ada yang membeda-bedakan untuk menerima kasih karunia keselamatan dari Allah. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan sore hari ini yang kita terima bersama, terkadang kita masih terjebak dengan pemahaman atau pengertian bahwa hanya orang Kristen itu saja yang hanya bisa menerima kabar keselamatan. Terkadang kita masih terjebak dengan pemahaman hanya orang Kristen saja yang memperoleh kabar keselamatan. Justru kabar keselamatan, justru kematian dan kebangkitan Kristus itu berlaku bagi semua orang. Tinggal bagaimana kita mau menyampaikan, kita mau mewartakan kabar keselamatan itu bagi banyak orang atau tidak. Dan bahkan itu tergantung juga dengan respon orang yang mendengar apa yang saat ini kita sampaikan tentang kabar keselamatan dari Tuhan. Dan bahkan merefleksikan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ini, terkadang kita juga hanya mau bergaul dengan orang yang seiman saja, segolongan, sesuku, seasas, sekelompok. Terkadang kita hanya mau bergaul dengan orang yang kita sukai saja. Wah, ini tak senengi. Wah, ini cocok. Terkadang kita hanya bergaul dengan orang-orang itu saja. Orang yang berbeda pemahaman atau bahkan orang yang berbeda latar belakang. Terkadang kita tidak mau menjangkau. Terkadang kita tidak mau bersama-sama, guyup. Terkadang kita tidak mau bersama-sama untuk bergaul. Atau bahkan ketika ada orang yang sudah mungkin ini tidak seperti yang kita harapkan, ini sudah berbuat salah, jangankan kita mau bergaul kumpul. Terkadang kita ini bisik-bisik ngerasani gosipi. Nah, terkadang itu yang sering kita lakukan sebagai orang percaya. Mengaku orang percaya, mengaku orang Kristen yang sudah merasa mendapatkan keselamatan, tetapi justru perilaku, perkataan dan bahkan pikirannya itu jauh dari anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui Kisah Para Rasul ini kita diingatkan bahwa kita belajar Tuhan itu mau mengasihi dan memakai siapa saja sebagai alatnya untuk mewartakan kabar sukacita. Sebagai manusia kita seharusnya memiliki sikap untuk terbuka, memiliki sikap untuk mau menerima keberadaan yang lain. Tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga orang non-Yahudi. Dan bahkan latar belakang orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, misalnya dengan orang Samaria. Menyebut Samaria saja sudah tidak mau orang Yahudi itu. Terkadang juga sering kita lakukan. Nyebut jenenge wong sing wis pernah menyakiti hati kita, terkadang kita tidak mau. Ndelok rupane we terkadang kita wegah, tidak mau. Tetapi melalui bacaan kita sore hari ini, firman Tuhan yang kita terima bersama, Allah itu adalah Tuhan atas semua orang. Kabar keselamatan harus disampaikan kepada semua orang. Bukan untuk golongan A saja atau B saja atau C saja, tetapi untuk semua orang. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita mengemban misi yang sudah dimandatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar keselamatan tidak berhenti di dalam diri kita saja, tetapi keselamatan itu bisa menjangkau, bisa dirasakan oleh banyak orang melalui setiap pikiran, tutur kata, dan bahkan perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita memiliki sikap rendah hati. Kita memiliki sikap yang terbuka
untuk menerima perbedaan yang ada, untuk bisa memahami akan keberagaman yang sudah Tuhan sediakan di hadapan kita. Karena itulah yang akan menolong dan membantu kita untuk bisa berhasil menjalani kehidupan di dalam keberagaman, untuk membantu dan menolong kita berhasil untuk mewartakan kabar sukacita, yaitu Injil Tuhan, Kristus yang sudah mati dan bangkit, memberikan keselamatan. Agar kita bisa dimenangkan dan bahkan bisa menjangkau jiwa-jiwa yang saat ini membutuhkan sentuhan kasih Allah. Selamat hidup di dalam keberagaman. Selamat mewartakan kabar sukacita dimanapun kita berada. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.